Baik, kembali lagi bersama Wahyu Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan berbagi seputar news dunia pendidikan. Mendikti Satrio, pastikan KIP kuliah dan beasiswa tak kena efisiensi anggaran. Dilansir dari kompas.com, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Satrio Sumantri Brojonegoro menegaskan bahwa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah tidak akan kena imbas efisiensi anggaran. Wah, ini kenapa ya alasannya? Semoga tidak terjadi efisiensi anggaran. Beasiswa tidak kena efisiensi, kami kembalikan ke pagu semula, tegas Satrio dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI pada Rabu, tanggal 12 bulan 2 tahun 2025. KIP kuliah pagu awalnya sebesar 14,698 triliun, kemudian saat efisiensi oleh Ditjen anggaran angkanya menjadi sebesar 1,319 triliun atau 9%. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu 14,698 triliun. Karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi, kata Satrio. Ia mengatakan tak cuma KIP kuliah yang tidak kena efisiensi anggaran. Beberapa program yang tidak kena efisiensi anggaran diantaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa Pendidikan Indonesia BPI, serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri. Semula anggaran kami berdasarkan jumlahnya yaitu sebesar 56,6 triliun, sebagian besar langsung disampaikan ke perguruan tinggi penerima maupun mahasiswa penerima beasiswa, kata dia. Walau begitu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, tetap menjelaskan mana saja efisiensi di kementerian ini. Satrio juga mengatakan bahwa efisiensi akan difokuskan pada belanja perjalanan dinas, belanja barang, dan belanja modal yang tidak bersifat mendesak. Kami mengikuti efisiensi untuk belanja perjalanan dinas dan belanja barang sebesar 43%. Wah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melakukan efisiensi anggaran sebesar 14,3 triliun dari pagu awal 56,607 triliun. Namun, pihaknya sedang mengusulkan agar pemotongan tersebut hanya sebesar 6,78 triliun, guna tetap mempertahankan sejumlah program prioritas. Kami menyisir anggaran antara pagu awal, efisiensi yang diminta, serta usulan kami untuk mempertahankan kinerja kementerian, kata Satrio. Sementara, sesuai Inpres nomor 1/2025, bantuan sosial diharapkan tidak terkena efisiensi. Beasiswa yang dikelola Kemendikti-Saintek masuk ke dalam Inpres ini. Selain KIP kuliah, program beasiswa pendidikan Indonesia yang pagu awalnya 164,7 miliar terkena efisiensi sebesar 19,47 miliar. Wow, luar biasa ya. Jadi dalam rapat itu, Satrio mengusulkan program itu dikembalikan ke anggaran awal. Beasiswa adik atau afirmasi pendidikan tinggi, pagu awalnya 213,73 miliar. Lalu program beasiswa KNB atau Kerjasama Negara Berkembang, pagu awalnya sebesar 85,348 miliar, ini dipotong sekitar 25% atau 21 miliar. Selanjutnya ada beasiswa dosen dan tenaga kependidikan dalam dan luar negeri. Pagu awalnya sebesar 236,8 miliar, efisiensi sebesar 25% atau 59%, sehingga ia mengusulkan bahwasannya semua program di atas dikembalikan ke pagu awal. Lalu alasan KIP, alasannya tidak dilakukan efisiensi sementara. Kemendikti Saintek menjabarkan apa saja alasan KIP kuliah tidak dilakukan efisiensi. Pertama, saat ini penerima KIP kuliah sebanyak 663.821 dari 844.174 mahasiswa ongoing yang jika dilakukan efisiensi tidak dapat dibayarkan pada tahun 2025. Kedua, berdampak pada 663.821 masyarakat penerima KIP yang bisa terancam putus kuliah.
Ketiga, bisa terjadi tidak adanya mahasiswa baru penerima KIP tahun 2025 yang pada tanggal 4 Februari 2025 lalu telah dibuka pendaftarannya dengan jumlah pendaftar sampai saat ini yaitu sebanyak 21.131 orang. Keempat, hal ini menunjukkan pemerintah gagal memutus rantai kemiskinan dengan ditiadakannya penerimaan KIP kuliah. Kelima, dengan harusnya putus tadi dan tidak adanya penerima mahasiswa baru, maka berpotensi membuat gagal adanya sarjana pertama dari keluarga miskin. Keenam, bisa menurunkan akses penduduk dari kelompok ekonomi rendah ke pendidikan tinggi. Ketujuh, tidak terpenuhinya sasaran penerima KIP kuliah berjalan atau ongoing. Berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan bisa menimbulkan isu nasional. Nah, itu alasan-alasan menurut Satrio, bahwasannya alasan untuk diefisiensi KIP ini mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena KIP ini sangat dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah, khususnya mahasiswa mohon maaf yang kurang mampu. Nah, begitu semangat untuk para mahasiswa dan semangat untuk para perguruan tinggi yang sedang berusaha ya mengetaskan proses kebodohan. Mudah-mudahan jadi mahasiswa yang menjadi agent of change. Terima kasih. Itu saja informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat.